Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di kegiatan pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Sebelum acara dimulai, saya selaku moderator Linda Sari. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Teh Anita Amalia, ada Abakti Agung Melar dan Teh Rina Fitria. Kami di sini akan melakukan diskusi mengenai smart governance. Sebelum kegiatannya dimulai, mari kita dengarkan perkenalan dari teman-teman semua. Boleh, Teh Anita? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya seorang perawat di UPTD Puskesmas Gedong Panjang. Boleh, selanjutnya Abakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Agung Gumelar. Saya perawat terampil pelaksana di Poliklinik Anestesi RSUD R. Syamsuddin SH. Ada Teh Rina Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fitria. Saya menempati formasi jabatan sebagai bidan terampil di RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, bertugas di ruang bayi. Dan saya Linda sebagai moderator, saya bertugas di UPTD Puskesmas Nanggeleng sebagai ahli gizi. Jadi di sini tak hanya perawat, ada juga bidan dan juga gizi. Di sini kami akan mengulas atau berdiskusi mengenai smart governance ya. Smart governance ini adalah sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas dan merupakan bagian dari smart city. Indikator dari smart city itu yaitu smart economy, smart living, smart environment, smart governance, dan smart society. Di mana untuk mencapai smart governance ini atau tata kelola pemerintah yang cerdas dapat diwujudkan dengan SDM yang berkualitas, pemanfaatan media sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern, yaitu penggunaan sarana digital. Nah, kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance. Good governance ini dapat diwujudkan melalui smart governance. Target dari smart governance itu yang pertama ada mewujudkan birokrasi yang cerdas, kemudian meningkatkan kualitas layanan publik, dan yang terakhir meningkatkan kinerja layanan dengan berinovasi, salah satunya dengan pemanfaatan sarana digital. Nah, di Kota Sukabumi ini udah banyak inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota ya untuk membangun tujuan gitu, mencapai tujuan agar masyarakatnya bisa terlayani. Nah, mungkin boleh ada yang menyebutkan salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. Boleh dari Teh Anita? Baik ya, di sini saya izin menjawab. Sekarang tuh di Kota Sukabumi memang sedang ada kemajuan inovasi-inovasi ya, yang salah satunya pelayanan unggulan yang merupakan salah satu program perwujudan dari smart governance itu. Nah, ini inovasi yang dibuat pemerintah itu untuk mewujudkan juga smart city yang menjadi program unggulan pemerintah Kota Sukabumi itu. Nah, yang inovasi yang kita akan bahas di sini yang berkolaborasi dengan tenaga kesehatan khususnya PPNI. Nah, yang memanfaatkan era digital dan IT yang bernama ambulans sigap ya. Nah, yang dimana sigap itu berarti siap, ikhlas, segera antar jemput pasien. Pelayanan ambulans sigap dapat dilakukan oleh masyarakat, dapat diakses oleh masyarakat Kota Sukabumi ya kapanpun, karena ambulans sigap ini buka selama 24 jam atau 7 hari dalam seminggu. Nah, layanan sigap ini dapat diakses melalui nomor layanan langsung. Jadi misalkan nih masyarakat mau menelpon ke layanan sigap, nanti tim sigap akan segera datang.
Tapi kalau misalkan bertujuan ke rumah sakit, nanti petugas sigap akan hubungi rumah sakit terdekat untuk konfirmasi melalui aplikasi yang bernama WhatsApp ya. Nah, saat ini juga jumlah ambulans sigap itu terdiri dari 4 unit mobil ambulan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti oksigen, tandu, dan perlengkapan medis lainnya. Berarti memang cukup sudah komplit juga ya untuk ambulan. Sekarang seperti itu mungkin penjelasan sigap dari saya. Ada yang mau menambahkan? Kan ini itu berarti ambulans ya, Teh ya? Kalau ini berbayar apa gimana ya, Teh ya? Di sini tidak berbayar ya, Jadi siapapun bisa ya, Teh ya? siapapun bisa. Dan pelayanannya 24 jam untuk masyarakat. Jadi di sini kan sudah jelas ya, sigap itu artinya siap, ikhlas, dan segera antar jemput pasien. Mungkin ada yang mau menambahkan terkait sigap ini? Paling cuman penghargaan aja ya, dapat penghargaan kan dari Permentan RB ya, kalau nggak salah Ya. 45 besar gitu dari penghargaan sebagai inovasi dari sebagai teman untuk Kota Sukabumi, yang dimana unggulannya itu sama unggulan sigap ini sih. Jadi udah dapet top 45 inovasi pelayanan publik Kemenpan RB ya, dapat penghargaan. Karena memang inovasi ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sukabumi ya. Apalagi ini bisa dipakai semua kalangan, jadi yang kurang mampu mungkin bisa memakai inovasi ini ya. Ada selain kelebihannya mungkin ada kekurangan juga. Boleh ada yang menyebutkan kekurangan dari sigap ini? Boleh saya izin menambahkan. Jadi sebetulnya untuk sigap ini sudah bagus ya Teh, seperti yang sudah disebutkan tadi sama Abakti, udah mendapat penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik Kemenpan RB. Tapi mungkin kekurangannya kalau menurut saya pribadi yaitu dari jumlah petugas, sarana, serta prasarananya Teh. Jadi menurut data yang disampaikan Kepala UPT Penunjang Kesehatan, Ibu Titi Hasanah, selama tahun 2021 itu sudah menangani sebanyak 1.010 kasus. 476 diantaranya adalah kasus gawat darurat. Karena kasusnya tinggi, jadi bisa berpotensi terjadi masalah seperti keterlambatan penanganan ketika terjadi permintaan dari masyarakat yang secara bersamaan. Keterbatasan petugas dan unit ambulans juga bisa menjadi hambatan. Jadi dari tingginya kasus yang ada, sementara petugas dan unit ambulansnya kurang memadai. Terus setahu saya belum ada kerjasama sama IDI ya, jadi kerjasamanya baru sama PPNI aja. Jadi petugas-petugasnya itu kalau nggak salah hanya perawat aja. Sama kalau dicari di aplikasi, belum ada di aplikasi. Mungkin akan lebih mudah, lebih enak diakses kalau misalnya ada aplikasinya gitu yang bisa di-download di Play Store ataupun media lainnya. Mungkin itu aja sih Teh kalau dari saya. Berarti baru kerjasamanya hanya dengan PPNI saja ya, dengan perawat. Sedangkan kan kalau kesehatan bukan hanya perawat saja ya, tenaga kesehatan itu. Dan penyakit itu bukan hanya bisa oleh perawat saja ditanganinya ya. Soalnya masih banyak yang lain. Ibu hamil ya Teh ya. Ya. Kasus kegawat daruratan yang ibu hamil mungkin akan lebih bisa maksimal kalau misalnya petugasnya dari kebidanan. Ya, betul. Sesuai dengan profesinya gitu ya. Ya, Teh ya. Lalu mungkin tadi Teteh bilang ada saran bisa ditambahkan melalui aplikasi. Ya berarti tambah sarana mungkin ya, nambah aplikasi itu mah berarti kita harus kerja sama lagi sama tim IT berarti ya, pemerintah Kota Sukabumi. Mungkin selain itu ada lagi yang bisa menambahkan saran atau solusi. Izin menambahkan ya, kayaknya kalau untuk tadi memang kekurangannya yang diakui memang seperti itu. Cuman kan kebetulan rekan saya juga kan yang di dinas kesehatannya Kang Emas Sugianto pernah bicara juga sih, kita pernah diskusi kalau di ambulans sigap itu personelnya kita 15 orang itu tuh maksimal, kadang-kadang nggak
full. Jadi kalau untuk misalkan pelayanan selama 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Sukabumi memang dirasa kurang. Nah, paling di antaranya solusinya berarti kan ada penambahan SDM ataupun unit ambulannya sendiri. Nah, kalau menurut saya berarti kan kalau hal itu menggunakan budget anggarannya, bisa APBD, misalnya agak sulit untuk dilakukan, kalaupun bisa juga prosesnya akan panjang. Jadi bagusnya kerjasama sih dengan ambulan-ambulan yang ada di kelurahan ataupun ambulan-ambulan swadaya masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan yang kita tahu kan yang banyak misalkan ke rumah sakit, ambulan yang mengantar pasien itu rata-ratanya ambulan-ambulan swadaya masyarakat. Misalkan ada dari ormas atau misalkan dari desa-desa tertentu atau bahkan ada yang dari anggota dewan ataupun dari partai itu sendiri. Nah, kalau misalkan ambulan-ambulan tadi bisa bersinkron sinkron dengan ambulans sigap kayaknya lebih mudah. Terus untuk aplikasi bagus sekali ya, tadi emang benar kalau misalkan kita sudah aplikasi jadi kayak Gojek gitu ya. Jadi kalau misalkan semua ambulan yang ada di Kota Sukabumi, baik itu milik Pemda ataupun swasta, kalau misalkan sudah terintegrasi ke suatu aplikasi, jadi kalau misalkan ada pasien yang membutuhkan ambulans gawat darurat, itu bisa search ke link yang terdekatnya. Nah, soalnya kalau misalkan kayak tadi, di telepon misalkan ambulans sigapnya, terus kalau misalkan ke rumah sakit, antara misalkan di rumah sakit Bunut saja, yang misalkan kerjasama dengan Dinkes, kalau misalkan pasiennya ada di daerah Baros ataupun di ujung Kota Sukabumi, tetap akan memakan waktu yang lama sih. Seperti itu. Terus juga biar biar efektivitas juga. Jadi kadang-kadang pasien yang memang tidak memerlukan ambulan dibawa dengan ambulan karena akses tadi, karena untuk ambulan swasta kan tidak mengindikasikan pasien yang harus dengan ambulan itu ya. Kadang-kadang pasien yang hanya dengan gastritis atau misalkan tipoid, flu batuk, kadang-kadang diantar ke ambulan seperti itu sih. Terus tadi terakhir yang IB ya teh. Mungkin kalau untuk IB sendiri berarti harus kan, kalau makanya ada kerjasama dengan PPNI itu ada MOU ya antara Bapak Wali Kota dengan para pengurus ketua DPD PPNI-nya. Mungkin nanti lewat PPNI dicoba ya, kan saya di sini sebagai perawat ya. Mungkin nanti coba ke DPD kita anjurkan supaya bisa dilanjutkan ke Pak Wali Kota supaya bisa ikatan kerjasama juga dengan para bidan yang ada di Kota Sukabumi. Soalnya bagus sih, karena kalau misalkan pasien yang mau melahirkan ataupun kegawatan dalam kehamilan ataupun misalkan kebidanan, masa-masa kebidanan lain, ya berarti harus ada bidan di situ sih. Seperti aja sih deh. Jadi kesimpulannya sigap ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua, apalagi untuk masyarakat kalangan ke bawah ya. Tapi agar inovasi sigap ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat semua dengan cara menambahkan sarana prasarana dan juga membuat aplikasi ya agar mempermudah masyarakat ketika akan menggunakan sigap. Lalu tadi ada saran juga untuk menambah kerjasama selain dengan PPNI, contohnya dengan IBI ya, IBI itu Ikatan Bidan Indonesia ya Teh ya. Betul, dan mungkin bisa dengan nakes-nakes lainnya juga ya. Oke, mungkin sekian kan dari smart governance itu kan bukan hanya pemerintah ya, kita kan ada sekolah Jawa Barat sekarang udah pentahelik ya segala sesuatunya. Jadi memang faktor swasta ataupun masyarakat juga memang harus diikut sertakan sih. Ya, betul. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.